Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali pada pembelajaran bimbingan dan konseling bersama saya Ibu Iis Yugi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenal kecerdasan majemuk di dalam diri kita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas satu persatu materinya. Sebelum kita membahas materi inti dari pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah untuk menjelaskan definisi kecerdasan majemuk itu sendiri. Yang kedua, agar kalian mampu menyebutkan macam-macam jenis kecerdasan majemuk. Yang ketiga, menjelaskan masing-masing pengertian kecerdasan yang ada di dalam diri kalian. Dan yang terakhir, kalian mampu mengenali kecerdasan majemuk itu di dalam diri kalian. Al-Quran merupakan suatu pegangan hidup bagi umat muslim. Untuk itu, segala sesuatu yang kita pelajari harus tertuang di dalam Al-Quran. Sebagaimana pembahasan yang akan Ibu bahas kali ini mengenai kecerdasan majemuk tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164 yang bermakna, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Allah hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan Allah sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Sesuai dengan ayat yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah 164, kita sebagai umat muslim wajib mengasah kecerdasan yang ada di dalam diri kita untuk memahami bentuk-bentuk dari kekuasaan Allah, hal-hal yang telah diciptakan Allah bagi kita, sehingga timbul rasa bersyukur bagi diri kita. Dari rasa bersyukur itu, kita akan mampu mengelola diri kita. Salah satunya adalah dengan cara mengasah kecerdasan di dalam diri kita, tidak hanya dalam satu sisi saja, tapi dalam berbagai lingkup kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Mari anak-anak kita bahas kira-kira macam-macam kecerdasan di dalam diri kita itu apa saja. Mari kita bahas pembahasannya. Kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk sendiri dicetuskan oleh salah satu penemu yang bernama Howard Gardner yang diterbitkan pada tahun 1983. Makna dari kecerdasan majemuk tersendiri adalah potensi atau kemampuan siswa atau anak pada beberapa bidang tertentu. Mungkin selama ini kita pahami bahwa cerdas itu adalah anak-anak atau siswa-siswa yang mampu menyelesaikan berbagai mata pelajaran yang ada di sekolah saja. Namun, sebenarnya kecerdasan anak tidak diukur dalam satu sisi saja. Masih banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak, yang kalian miliki anak-anak, yang bisa kalian asah, yang bisa membuat kalian juga menjadi seseorang yang sukses. Sukses belum tentu diartikan ketika kalian hanya mampu
menguasai seluruh pembelajaran di sekolah saja, tetapi bakat-bakat atau skill-skill yang ada di dalam diri kalian selain pembelajaran yang ada di sekolah, kalian juga bisa sukses dalam hal-hal lain. Apa saja kira-kira potensi yang ada di dalam diri kalian selain yang kalian pelajari di sekolah? Mari kita bahas satu-satu dari macam-macam kecerdasan tersebut. Dari tabel di bawah ini, mari kita lihat macam-macam dari kecerdasan itu sendiri. Yang pertama adalah kecerdasan naturalis, yang kedua adalah kecerdasan musikal, yang ketiga adalah kecerdasan logik matematik, kemudian ada juga kecerdasan esensial, kemudian kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan body kinestetik, kemudian juga ada kecerdasan linguistik, kemudian kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan spasial. Di dalam diri kita terdapat ke-9 kecerdasan ini sebenarnya anak-anak. Tetapi terkadang kita lebih cenderung atau lebih suka melakukan hal-hal tertentu saja yang disebut kita lebih profesional dalam salah satu skill yang tertuang dalam bagan ini. Masing-masing skill di dalam bagan ini akan kita bahas karakteristiknya. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai kecerdasan naturalis. Apa sih kecerdasan naturalis itu? Kecerdasan naturalis itu adalah condongnya diri kita terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alam. Contohnya, jika berlibur, kalian lebih suka yang bertemakan alam. Kemudian, jika melihat TV atau melihat suatu hal, kalian lebih condong ke hal-hal yang mengenai flora atau fauna, baik hewan atau tumbuhan. Kemudian kalian lebih condong melakukan aktivitas atau hobi, biasanya cenderung ke yang bertemakan berkebun seperti menanam bunga, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian biasanya anak-anak yang suka pembelajaran IPA itu bisa jadi dia lebih condong pada keterampilan naturalis ini anak-anak. Nah, kecerdasan naturalis sendiri itu jadi segala hal yang berkaitan dengan alam, baik itu apa yang kita lihat ataupun apa yang kita lakukan. Kecerdasan atau keterampilan yang kedua adalah yang berbasis musikal atau musik atau seni musik. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan musik seperti kalian lebih tertarik pada memainkan alat-alat musik atau lebih suka untuk menyanyi, menari, kemudian mengingat sebuah irama hanya dengan mendengarkan beberapa kali saja dan sering mendengarkan musik. Jadi segala hal yang menurutmu menarik di dalam bidang musik, biasanya secara skill kalian juga mampu menguasai hal-hal itu. Dari rasa senang terhadap musik, entah itu mulai mendengarkan atau menciptakan atau bahkan menyanyikan musik itu tersendiri, mampu jika kalian asah secara terus-menerus mampu meningkatkan kecerdasan musikal di dalam diri kalian. Nah, ini coba dilihat bagi kalian yang mungkin
ketika menghafalkan lagu dengan cepat, atau kalian lebih tertarik ketika ada musik itu berbunyi, kemudian ingin juga bagaimana caranya memainkan dan menciptakan musik itu tersendiri, boleh anak-anak silakan kalian asah. Berarti kecenderungan dalam diri kalian yaitu minat kalian yaitu di bidang musik. Jadi kecerdasan di dalam diri kalian itu adalah yang terbentuk adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai logikal matematik. Pada kecerdasan ini adalah segala hal yang berkaitan dengan angka, anak-anak biasanya. Ketertarikan dalam diri kalian untuk mengolah angka-angka itu tadi, baik dengan cara berhitung, atau dengan cara mengotak-ngatik angka itu, atau dengan cara menghafal angka itu. Jadi segala hal yang berkaitan dengan angka, kalian akan lebih tertarik jika memang bakat atau skill yang kalian miliki lebih condong pada bab ini, yaitu kecerdasan. Jadi kemudahan bagi kalian untuk menangkap hal-hal yang berkaitan dengan angka, bisa disebut bahwa kalian itu berada di dalam anak-anak yang memiliki kecerdasan logikal matematik. Jadi ketika kalian mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan angka, kalian akan lebih mudah mengerjakan dan merasa senang dan nyaman saat berada pada lingkungan yang berkaitan dengan angka-angka itu, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kecerdasan esensial, anak-anak. Mungkin dari kecerdasan-kecerdasan yang sebelumnya mungkin kalian sudah familiar dengan julukan-julukan itu. Tapi pada bagian ini yang berjudul kecerdasan eksistensial, Ibu akan lebih menjelaskan condongnya kecerdasan eksistensial itu mengenai apa. Kecerdasan eksistensial pada individu itu dipandang ketika individu itu lebih condong memikirkan hal-hal bagaimana kita sebagai makhluk hidup itu diciptakan. Kemudian tujuan hidup, keeksistensialan hidup kita di dunia ini itu seperti apa? Tujuan hidup kita itu apa? Kemudian bagaimana rasa bersyukur kita sebagai umat ciptaan Allah yang paling sempurna di dunia ini? Bagaimana wujud kebersyukuran kita seperti apa? Lebih ke hal-hal yang memikirkan bahwa bagaimana kualitas kita hidup di dunia ini. Nah, seperti itu. Jadi selama kita hidup, kita itu berguna sebagai apa ya? Ketika kita hidup, hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan? Ketika kita hidup, kira-kira bentuk bersyukur dari dalam diri kita kepada Allah itu seperti apa ya? Nah, di sini kalian lebih condong untuk memikirkan hal-hal itu. Dan terbentuklah kecerdasan di dalam diri kalian untuk lebih dewasa memikirkan bagaimana menghargai diri sendiri, begitu juga dengan orang lain, karena dengan mengukur keberadaan, kebermanfaatan seseorang itu hadir di dalam hidup ini. Nah, seperti itu anak-anak, pengertian dari kecerdasan esensial. Kemudian kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan individu atau seseorang dalam membina hubungan baik dengan orang lain. Individu lebih suka untuk berkelompok atau melakukan hal-hal yang terlibat dengan orang lain. Lebih mudah berempati dan bersimpati. Kemudian biasanya orangnya adalah orang yang supel atau suka bersosial dengan orang lain, kemudian mudah bergaul, kemudian lebih suka menjalin kegiatan-kegiatan secara bersama-sama dengan banyak orang.
Jadi, karakteristik jika ada di dalam diri kalian itu kalian suka berhubungan dengan orang lain, suka bersosial, kemudian mudah untuk berempati dan simpati, mudah mendapatkan banyak teman dengan cara mudah bergaul. Hal-hal itu berarti adalah suatu skill tersendiri dalam diri kalian yang disebut dengan kecerdasan interpersonal. Karena tidak semua individu mampu dan nyaman untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Sehingga kecerdasan ini diukur ketika kalian sudah mampu menguasai, membuat nyaman diri kalian dengan orang lain. Seperti itu anak-anak. Pada kecerdasan sebelumnya kita membahas mengenai kecerdasan interpersonal. Pada tahap ini Ibu akan menjelaskan mengenai kecerdasan intrapersonal. Kebalikan dari kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan diri kita untuk memahami diri kita sendiri, baik dari kelebihan maupun kekurangan yang ada di dalam diri kita. Nah, biasanya seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal, dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Dia lebih suka privasinya itu dijaga dengan sendiri. Tidak mudah bergaul dengan orang lain. Tapi dia sangat paham dan peka terhadap kebutuhan-kebutuhan dirinya sendiri. Apa yang membuat dia bahagia dan apa yang membuat dia nyaman. Nah, jadi jika pada kecerdasan interpersonal kalian membutuhkan orang lain untuk menyamankan diri kalian, kebalikannya di dalam kecerdasan intrapersonal kalian cukup nyaman dan puas dengan apa yang kalian miliki sendiri dan kalian nyaman dengan keberadaan diri kalian sendiri, mampu memikirkan kelebihan dan kekurangan diri, kemudian sering menyendiri untuk memikirkan pemecahan masalah itu sendiri. Seperti itu anak-anak. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik, Ibu rasa kalian sudah cukup familiar dengan istilah ini. Kira-kira apa anak-anak? Ya benar, kecerdasan kinestetik adalah suatu keterampilan yang kita miliki di dalam diri kita mengenai bagaimana kita mampu menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Wujud dari keterampilan kita mampu memanfaatkan tubuh kita dengan baik bisa kita lihat seperti kegiatan kalian lebih condong suka melakukan hobi olahraga atau menari atau hal-hal yang berhubungan dengan gerak tubuh. Jadi skill kalian meningkat atau kenyamanan di dalam diri kalian bertambah ketika kalian melakukan kegiatan yang menggerakkan tubuh kalian. Berarti kalian termasuk dalam individu yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan linguistik. Linguistik sendiri berarti adalah kata-kata. Yang mana dalam pengertian ini berarti kalian memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Wujud dari keterampilan yang kalian miliki ini adalah ketika kalian suka membaca, suka bercerita, suka dengan hal-hal yang harus menggunakan skill berkomunikasi, kemudian senang bermain dengan kata-kata, puitis, segala hal yang berhubungan dengan kata-kata, baik itu secara tertulis atau secara ucapan. Itu adalah keterampilan linguistik.
Kecerdasan terakhir yang akan kita bahas adalah yaitu kecerdasan visual atau spasial. Karakteristik dalam kecerdasan ini adalah di mana individu itu mampu untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat dan cermat. Wujud dari perilaku tersebut adalah seperti memiliki cita rasa yang baik akan warna, kemudian menyukai pencatatan secara visual, kemudian kemampuan menggambar dengan baik, melukis dengan baik, memiliki kemampuan mengerti arah yang baik, kemudian menikmati ketika dia bermain puzzle. Jika seseorang nyaman dan mampu cermat akan hal-hal secara visual atau secara gambar, bisa diartikan bahwa individu tersebut memiliki tingkat kecerdasan visual yang baik. Jadi hal itu juga perlu diasah anak-anak. Bukan berarti hanya ketika kita melihat gambar dan kita tertarik itu tidak baik untuk kita asah kecerdasan itu, tidak. Dengan kita memiliki skill visual yang baik, kecerdasan visual yang baik, kita mampu menjadi seorang pelukis yang handal. Kita mampu menjadi seorang pencipta atau produser film yang akan terkenal seperti itu. Jadi ketertarikan kalian terhadap gambar atau suatu hal secara visual itu juga perlu diasah jika kalian tertarik pada hal-hal ini anak-anak, karena kita tidak akan pernah tahu, siapa tahu ketertarikan dan bakat minat kita akan hal ini mampu akan menjadikan kita orang yang sukses. Seperti pelukis terkenal, itu juga kesuksesan tersendiri bagi individu tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi masing-masing kecerdasan yang telah Ibu jelaskan tadi memiliki kelebihan-kelebihan dan karakteristik masing-masing. Jadi, pada pertemuan kali ini, harapan Ibu kalian mampu mengenali kelebihan yang ada di dalam diri kalian, kecerdasan di dalam diri kalian. Kalian termasuk dalam kecerdasan apa saja? Ibu simpulkan pada penjelasan kali ini, kecerdasan apa yang sudah Ibu jelaskan? Yang pertama adalah kecerdasan intrapersonal. Jika ada kecerdasan intrapersonal, ada juga kecerdasan interpersonal, kemudian visual, naturalistik, logikal matematik, kemudian eksistensial, kemudian musikal, kemudian kinestetik, dan yang terakhir adalah verbal atau linguistik. Nah, harapan Ibu setelah kalian menyimak materi kali ini, kalian mampu mengasah keterampilan yang ada di dalam diri kalian. Sukses tidak hanya diukur ketika kalian mampu untuk mengerjakan segala tugas yang ada di sekolah, tetapi bagaimana kalian mampu menentukan kelebihan apa yang ada di dalam diri kalian dan aktualisasikan kelebihan itu ke hal-hal yang mampu mensukseskan kalian kelak. Salah satunya ukurannya adalah kalian mampu melihat kecerdasan mana yang ada di dalam diri kalian. Setelah kalian mengetahui macam-macam dari kecerdasan yang ada di dalam individu, pada pembelajaran kali ini tugas kalian adalah bagaimana cara mengevaluasi diri kalian, kira-kira kecerdasan mana yang condong yang ada di dalam diri kalian. Skill mana, kemampuan mana yang menjadikan kalian untuk hebat dalam hal-hal itu. Mungkinkah seperti kecerdasan visual karena kalian lebih tertarik pada gambar, atau mungkin kalian lebih tertarik pada angka. Berarti kecerdasan matematik logikal itu yang cocok dengan kalian. Nah, pada pertemuan pembelajaran kali ini kalian hanya cukup menjawab
Pilihlah kecerdasan mana yang kira-kira kalian miliki dan kalian mampu yang ada di dalam diri kalian. Ya, anak-anak silakan dijawab dan kumpulkan jawaban kalian di Google Classroom bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini mampu membawa ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kalian. Dan sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya, tetap pada pembelajaran bimbingan dan konseling. Sekian dari Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.